Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya akan memperbaiki. Ini adalah fly catcher teman-teman ya, atau alat jebakan nyamuk yang fungsinya untuk mematikan nyamuk kalau terkena perangkap ini teman-teman ya. Nah, cara nyamuk masuk ke perangkap ini adalah menggunakan lampu UV teman-teman. Nah, di sini ada lampu TL ya teman-teman ya. Ada dua buah lampu TL, lampu UV, dan lalu akan memikat nyamuk ya teman-teman ya. Akan memikat nyamuk dan masuk ke kawat ini. Nah, kawat ini akan dialiri listrik yang akan membunuh nyamuk ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dulu. Untuk mereknya adalah Killpass. Nih, di sini tulisannya Lucky Lux. Kita lihat. Nah, bentuknya persegi panjang ya teman-teman ya. Bentuknya persegi panjang. Nah, seperti ini ada keterangan warning karena di sini menimbulkan listrik ya teman-teman ya. Tapi listriknya itu hanya di bagian tengah teman-teman ya, bukan di bagian luarnya. Nih teman-teman bisa lihat. Di dalam sini ada kawat di dalam sini. Nah, ini akan diberikan aliran listrik ya teman-teman ya. Cuma kalau yang di luar ini enggak, yang berwarna hitam ini. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Di sini ada dua lampu TL dan dua starter ya teman-teman ya. Dua starter karena masih menggunakan bohlam TL ya teman-teman ya. Nah, di sini ada saklar. Ini saklar on off. Coba kita tes ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini akan kita nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, ini saat kita coba, ini harusnya lampu TL ini nyala teman-teman ya. Kedua lampu TL ini nyala dibantu oleh starter ini teman-teman. Nah, ini ada dua buah starter. Ini harusnya tuh dia berkedip sedikit, lalu lampu nyala teman-teman ya. Nah, ini harusnya nyala dan berfungsi teman-teman. Nah, ini kita coba dulu untuk bagian ini ya, kawat yang dialiri listriknya. Kita tes dengan menggunakan obeng aja teman-teman ya. Jadi kita tes dengan menggunakan obeng besi. Tapi di ujungnya dia plastiknya teman-teman ya, biar tidak menyambar listriknya. Kita coba. Nah, dia nyala teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Dia bisa teman-teman ya. Dia bisa menekan arus, berarti untuk jebakannya dia normal. Cuma ini ada kerusakan di bagian lampu teman-teman. Nih. Ya. Dia buat jebakannya aman. Cuma buat lampunya mati. Nah, jadi kerusakannya adalah di bagian lampu teman-teman ya. Ini akan kita cek untuk di bagian lampunya. Ini kan ada dua ya teman-teman ya. Mungkin ada salah satu yang mati dan tidak ya teman-teman ya. Jadi kan kita coba cek. Oke. Untuk teman-teman yang baru masuk ke channel saya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke. Sebelum kita memperbaiki, kita cabut dulu kabel powernya teman-teman ya. Nah, ini kabel powernya kita cabut biar tidak ada aliran listrik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sudah sempat saya cek di awal teman-teman ya, dan sempat saya perbaiki. Nah, teman-teman di sini lihat, di sini ada dudukan starter yang patah ya teman-teman ya. Ini sempat saya ikat pakai kabel tis karena aslinya tuh seperti ini teman-teman. Nih, aslinya seperti ini ya. Nah, ini dudukannya sempat patah. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya cabut dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ikat kabel tis. Ini karena dia posisinya pecah ya teman-teman ya. Dudukannya pecah, jadi saya ikat pakai kabel tis. Niatnya pengen saya beliin yang baru. Ternyata di toko-toko udah nggak ada yang jual teman-teman ya. Untuk dudukan starternya ini. Jadi saya ikat pakai kabel tis biar bisa terpasangnya teman-teman ya, biar tidak amblas ke dalam. Makanya saya kabel tis. Oke. Ini susah banget ya teman-teman untuk mencari fitting buat starternya ya. Kalau starternya banyak, cuma kalau fittingnya susah. Udah saya kelilingin toko-toko elektronik dekat rumah, tapi tetap nggak ada teman-teman ya. Ternyata susah banget nyarinya. Jadi karena ini masih bisa dipakai, cuma rusak di dudukannya, saya kasih kabel tis aja ya untuk diikat. Dan lubangnya ini saya bor, pakai bor ya untuk lubangnya. Ini platnya plat aluminium
Jadi saya bor aja, bisa. Oke, kita cek di bagian lampu teman-teman ya. Untuk di bagian lampu teman-teman nggak usah bongkar total ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah bongkar total. Jadi teman-teman cukup di sini saja teman-teman ya. Nih di sini tinggal ditarik. Nah, ini teman-teman ya. Nah, tuh. Lalu teman-teman bisa terlepas untuk di bagian cover pelindungnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dilepas, bisa langsung dilihat ya untuk lampu TL-nya. Nih, ini tinggal diputar saja teman-teman ya. Tinggal diputar saja. Nah, putar, putar. Nah, bisa dilepas ya. Ini untuk kakinya seperti ini. Ini di bagian bawah. Satu lagi kita putar juga. Nah, ini satunya lagi ya. Ini jadi ada dua piece. Kakinya juga sama ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita cek ya. Kita cek dengan menggunakan avometer digital. Kita setting di setting buzzer ya. Teman-teman bisa lihat di settingan buzzer. Oke, yang penting berbunyi untuk bagian buzzernya. Nah, ini gampang banget ya untuk mengukurnya ya. Di sini ada dua kaki, kiri dan kanan ya. Kiri 2, kanan 2. Nah, ini kita ukur seperti ini teman-teman ya. Nah, ini terhubung, berarti menandakan dia tidak putus ya teman-teman ya. Jadi ini tidak putus. Kita cek di kaki satunya. Nah, ini tidak putus ya teman-teman ya. Berarti menandakan lampu TL ini masih bagus, walaupun agak gelap ya teman-teman ya. Di sisi kiri dan kanan itu agak gelap. Ini rada gosong, tapi ini masih hidup ya teman-teman ya. Coba kita cek yang satunya lagi. Nah, ini putus ya teman-teman ya. Tuh. Nah, dia tidak berbunyi, berarti ini menandakan dia putus teman-teman. Nah, ternyata ada dua sisi yang putus ya di satu lampu TL ini. Di sini juga terlihat gosong. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini gosong, di sini gosong. Tapi ini posisinya putus. Nah, kenapa satu putus, satu enggak, tapi nggak bisa nyala? Karena dibikin seri ya teman-teman ya. Jadi jalur kabelnya ini dibikin seri. Makanya itu kalau satu putus, jadi mati semua teman-teman, jadi tidak bisa nyala ya. Jadi tidak bisa nyala satu. Jadi harusnya tuh harusnya bisa nyalanya tuh dua, nggak bisa satu karena dibikin rangkaian seri ya. Jadi permasalahannya di rangkaian seri. Kenapa dia mati satu, malah jadi mati semua ya? Oke. Jadi cara memperbaikinya cukup mudah. Tinggal kita ganti saja lampu TL-nya dengan lampu TL baru ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah sediakan lampu TL yang baru teman-teman, sebanyak 2 piece. Nah, ini keterangannya untuk lampu barunya di T8 ya. T8 15 watt. Nah, untuk panjangnya teman-teman ya. Nih, saya bantu ukur ya. Untuk merek Evaco. Nah, saya keluarkan dulu. Oke. Nah, ini dia. Dia bolamnya bersih ya. Tidak ada gosong karena posisi masih baru. Di sini teman-teman bisa lihat BL 220 volt 50 Hz T8 15 watt. Nah, ini ada dua piece ya teman-teman ya. Ini saya bantu ukur panjangnya. Kita ukur yang baru ya teman-teman ya. Kita ngukur dari ujung kaki teman-teman ya. Ini ujung kaki sampai ujung kakinya juga. Di situ panjangnya 45 cm ya teman-teman ya. Untuk kaki ketemu kaki. Untuk ujung bohlamnya di 43,5 teman-teman. 43,5. Nah, ini akan kita pasang ya teman-teman ya. Kita pasang di tempat fly catcher atau jebakan nyamuk. Nah, masangnya mudah ya. Tinggal slop.
kita putar 1, 2. Nah, 2 klik ya teman-teman ya. Kita pasangnya itu gampang seperti ini doang, pasang, putar sebanyak 2 klik. Satu, 2. Nah, ada 2 klik ya teman-teman ya. Oke, ini langsung kita tes ya teman-teman ya. Langsung kita tes saja. Ini bohlam kita pinggirin dulu yang bekasnya. Posisi saklar. Nah, on ya. Ini sebelum kita rapikan, kita tes terlebih dahulu. Ini langsung kita colok ya teman-teman ya. Nih, kita colok. Teman-teman bisa lihat. Nah, nyala teman-teman ya. Nah, ini berarti benar kerusakannya hanya di lampu TL-nya saja. Nah, ini kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Gimana kalau starternya kita cabut satu? Nah, seperti ini ya. Apakah dia bisa nyala? Tidak ya teman-teman ya. Tidak bisa nyala. Jadi starternya harus 2 teman-teman. Nah, kalau starternya salah satu ada yang rusak, lampu baru pun juga tidak akan bisa nyala teman-teman ya. Jadi starternya itu harus bagus juga untuk dua-duanya ya. Jadi tidak bisa satu. Kalau kiri kanan juga sama ya teman-teman ya. Jadi nggak bakal bisa hidup kalau seperti ini. Jadi butuh 2. Mau kiri mau kanan, kalau salah satu ada yang mati nggak bakal bisa. Walaupun lampu baru ya. Makanya harus ada 2 starter yang masih bagus dan lampu 2 yang masih bagus ya teman-teman ya. Nah, nih saya bantu. Tuh. Ruangan sudah saya gelapkan dan kelihatan terang ya teman-teman ya untuk di bagian lampu UV-nya. Nah, untuk lampu ini cahaya UV ya teman-teman ya atau cahaya ultraviolet. Nah, seperti ini ya untuk cahaya terangnya. Untuk serangan untuk aliran listriknya. Oh, bisa ya teman-teman ya. Jadi ini kerusakannya hanya di lampu. Jadi hanya lampu salah satu yang mati mengakibatkan 2 lampunya jadi tidak bisa nyala ya. Jadi satu mati, jadi mati semua teman-teman karena rangkaian seri ya. Oke, saya cabut. Nah, oke, tinggal kita rapikan saja teman-teman ya. Jadi kita rapikan saja dan sudah selesai. Untuk merapikannya juga cukup mudah, tinggal pasang saja. Ini. Dan selesai teman-teman. Untuk mengganti bohlamnya gampang ya. Ini saya matikan dulu lampunya. Saya matikan saklarnya teman-teman ya. Kita lihat starter awalnya. Di sini kelihatan ada cahaya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi saat menyala, starter ini kelihatan menyala, tapi ini mati, lalu nyala. Oke, teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya bagaimana caranya memperbaiki flag catcher yang posisinya lampunya mati tapi aliran listrik untuk jebakannya dia nyala. Jadi tinggal kita ganti bohlamnya. Jadi sebenarnya bohlamnya itu nggak perlu ganti 2 ya. Yang penting salah satu jangan ada yang mati, dia pasti normal teman-teman. Nah, seperti ini. Ini lampunya sudah kita cek dan normal. Dan kenapa saya ganti dua-duanya? Karena salah satu ada yang gelap ya teman-teman ya. Jadi satu putus, satu gelap. Jadi biar sekalian awet ya. Biar sekalian awet dan biar sama-sama terang. Jadi saya ganti sepasang biar bagus. Oke teman-teman, mantap. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.